Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Parza dengan NIM A2A023007, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Noel Mansa, MPD. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, apa itu uji validitas? Uji validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Supardi 2015. Nah, di sini jenis validitas ada 4. Yang pertama, validitas isi atau kokuler. Kedua, validitas konstruksi. Ketiga, validitas ada sekarang atau empiris. Keempat, validitas prediksi. Nah, valid tidaknya sebuah data harus dibandingkan dengan R-tabel dengan ketentuan nilai R hitung lebih dari R-tabel, maka soal tersebut dikatakan valid. Contoh, sebuah soal menunjukkan nilai R hitung 0,863 atau lebih besar dari 0,632. Nah, di sini R-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian soal tersebut adalah valid. Kemudian, langkah-langkah untuk menguji validitas dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan uji validitas. Yang kedua, salin data Excel ke aplikasi SPSS. Kemudian, klik Analyze, kita pilih Correlance. Terus, kita pilih lagi Beforite. Kemudian, pindahkan data ke tabel variabel dengan cara klik tanda panah, kemudian klik OK. Nah, kemudian selanjutnya, uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Yaitu untuk mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk langkah-langkahnya, 1. Siapkan data Excel yang akan dilakukan uji reliabilitas. 2. Salin data Excel ke aplikasi SPSS. 3. Klik Analyze, kita pilih Scale atau Reliability Analyze. Kemudian pindahkan semua data kecuali data skor total dengan total ke tabel. Variabel dengan cara klik tanda panah, kemudian klik statistik, kita klik lagi centang Scale if item delete, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Selanjutnya, uji normalitas. Nah, di sini kita akan membahas tentang uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji normalitas terlebih dahulu. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal menurut Kadir 2015. Nah, teknik analisis yang wajib diuji normalitas, 1. Uji T atau uji T-test, kemudian uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Kemudian pengujian asumsi distribusi normal. Yang pertama, uji normalitas data dengan uji Lilliefors, kemudian uji normalitas data galak taksiran dengan uji Lilliefors, kemudian uji normalitas dengan Kolmogorov, Smirnov uji. Selanjutnya, uji normalitas dengan chi-square atau X2, kemudian uji normalitas dengan Kiki-plot. Lanjut, langkah-langkah pengujian normalitas Kolmogorov, Smirnov dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian normalitas. Yang kedua, salin data Excel ke aplikasi SPSS. Yang ketiga, klik Analyze, kita pilih non-parametric atau tes. Kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih satu sampel KKS. Kemudian pindahkan semua data ke tabel test variabilize, kemudian kita pilih pada test distribution, klik normal, lalu kita klik OK. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau dikatakan homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan
perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F, menurut Kadir 2015. Sedangkan untuk penelitian survei atau korelasi, pengertian kohomogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Nah, di sini jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang pertama, homogenitas teori atau konsep berkaitan dengan variabel penelitian. Yang kemudian, homogenitas kelompok atau grup. Kemudian, homogenitas data atau homogenitas varians. Selanjutnya, teknik pengujian homogenitas varian. Yang pertama, homogenitas varian dengan uji Bartlett. Kemudian, homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett. Kemudian, homogenitas varian dengan uji Levin. Keempat, homogenitas varian dua buah variabel independen dengan uji F. Kemudian, homogenitas varian dua buah sampel berkolerasi dengan uji T. Kemudian, homogenitas varian dengan uji Fox-Hartley. Kemudian, homogenitas varian dengan cara Skeve atau ANOVA satu jalan. Penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Nilai signifikan atau P lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau dikatakan homogen. Nah, nilai signifikan atau P lebih kecil dari 0,5 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau tidak homogen. Yang selanjutnya, langkah-langkah pengujian homogenitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, buat data view, misalnya dengan data berikut. Data berisi 3 variabel, yaitu nama string, tes awal atau skala numerik, dan tes akhir skala numerik yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel perlakuan. Dengan uji homogenitas pada tes awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, kita klik compartments, lalu kita pilih on-when ANOVA, kemudian masukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list, kemudian masukkan variabel membedakan kelompok ke kolom faktor, kemudian kita klik option, kita pilih centang homogeneity of variant test, lalu kita pilih continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada lagi analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas menurut Kadir 2015. Nah, jenis analisis regresi itu ada 3. Yang pertama, analisis regresi anarek sederhana. Yang kedua, analisis regresi anarek ganda 2 prediktor. Yang ketiga, analisis regresi anarek ganda 3 prediktor. Nah, langkah-langkah analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPS. Yang pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian normalitas. Yang kedua, salin data Excel ke data view, beri nama variabel X dan Y pada variabel view. Kemudian, klik Analyze, kita pilih regression, kemudian kita klik Linear. Nah, selanjutnya, pindahkan variabel X ke kontak dependen dan variabel Y ke independen, lalu kita klik statistik. Selanjutnya, centang model fit error atau square change, deskriptif, dan estimate, lalu kita klik continue, lalu kita pilih OK. Masukkan variabel Y ke dependent list dan X ke independent list, lalu kita klik option, lalu kita klik test linearity, lalu kita klik OK. Selanjutnya, pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, di sini uji perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Nah, di sini menurut Kadir 2015. Nah, jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Kemudian, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen.
Nah, selanjutnya, langkah-langkah uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian. Kedua, masukkan data ke aplikasi SPSS, lalu klik Analyze, kita pilih Compartments, lalu kita pilih lagi Independent Sample T-Test. Lalu, keempat, masukkan masing-masing data ke dalam tes variabel S dan grup variabel, lalu kita klik Define Group. Lalu, isikan angka pada masing-masing grup, lalu kita klik Continue, lalu klik OK. Nah, kemudian analisis varians. Nah, analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga Expo Vasco menurut Kadir 2015. Nah, di sini jenis analis varians itu ada tiga. Yang pertama, analisis varian satu jalan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Yang kedua, analisis varian satu jalan group with treatment atau GWT, teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga, analisis varian dua jalan teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial descent treatment by level design baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Nah, di sini langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan data Excel yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, masukkan data ke aplikasi SPSS. Yang ketiga, klik Analyze, kita pilih Compartments, lalu kita pilih lagi Unwind ANOVA. Kemudian, masukkan masing-masing data ke dalam Dependent List dan Faktor. Kelima, klik Post Hot, lalu kita pilih centang 2K, lalu kita pilih pada kolom signifikan level masukkan 0,05. Lalu keenam, klik option, centang descriptive, lalu homogen of variant test, lalu kita klik OK. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Noermansa MPD selama mengajar di semester 1 S2 ini. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.